Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buni Setiawan Saifuddin dari Universitas Pancasakti Tegal, dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu proyek kelompok CD kelompok 2 yang membuat aplikasi e-learning edukasi anti hoax berbasis AI deteksi informasi palsu. Ya, di era digital ini, kenapa saya mengambil studi kasus ini ya? Karena saya lihat di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya, teman-teman. Banyak juga berita hoax yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, bahkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, kami mengembangkan website ini, anti hoax. Anti hoax sebagai solusi yang tidak hanya membantu mendeteksi kemungkinan hoax, tetapi juga memberikan edukasi kepada pengguna agar lebih kritis dalam menerima informasi. Ya, ini landing page-nya ya teman-teman ya, kira-kira. Di sini website yang kami buat memiliki 3 fitur utama. Fitur pertama adalah ini ya teman-teman, di bagian chatbot. Di chatbot. Nah, ini teman-teman di chatbot. Nah, di sini pada fitur ini pengguna cukup memasukkan teks berita ya, seperti ini nih. Saya mengechat BBM naik kan. Di situ ada perlu verifikasi 80% kan, indikator, klaim sangat singkat, dan ada sarannya juga. Di sini terverifikasi hoaxnya 85%, tapi emang BBM kan lagi naik ya teman-teman. Tapi saya nggak tahu ini. Kemungkinan ini ada error di bagian AI-nya ya teman-teman. Maaf, ini belum, pengembangan masih di demo ya, belum terlalu banyak ya pengembangannya. Ingin diperiksa selanjutnya, sistem akan mengirimkan data kan dari chat tersebut ke backend yang dibangun menggunakan Python ya. Kita pakai server Python ya, Python Flash. Kemudian teruskan ke Google Gemini 2.5 Flash API untuk dianalisis ya. Hasil analisisnya. Nah, di sini saya ngetik ya, Jokowi Presiden Indonesia dulu. Nah, di sini ada penampilan AI sedang mengetik. Nah, ini baru benar teman-teman. Nah, valid kan. Oh, di sini saya mungkin kalkulasinya di ininya teman-teman, bukan di hoaxnya, lebih ke bagusnya berita itu. Kayak ke fakta dari berita tersebut ya. Jadi sorry. Nah, di sini itu benar ya, Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode ya. Nah, di sini kan saya pakai comment prompt dari itu ya, dari PS Code saya sendiri. Nah, di situ referensi media terkemuka kan ada saran juga. Nah, hasil analisisnya kan dalam bentuk kategori, yaitu valid, hoax, atau perlu diverifikasi kan. Selain itu, sistem juga memberikan tingkat keyakinan atau confidence seperti tadi ya. Alasan mengapa informasi tersebut dikategorikan demikian, serta saran verifikasi agar pengguna dapat melakukan pengecekan lebih lanjut, teman-teman. Nah, di sini ada fitur kedua ya. Ini di sini ada modul, teman-teman. Modul edukasi. Pada bagian ini tersedia materi mengenai literasi digital nih. Nah, mulai dari pengenalan hoax. Di modul kedua juga ada ciri-ciri hoax. Kan nih, siapa itu ciri-ciri hoax. Dan di modul ketiga seterusnya ya, di situ ada buat tempat kita belajar literasi digital kita untuk meningkatkan agar kita terhindar dari berita-berita hoax ya. Nah, tuh di situ kan. Nah, di sini juga ininya progres belajarnya pengguna juga akan tersimpan secara otomatis menggunakan local storage nih ya. Kita coba nih di sini. Di bagian modul 3 nih, belum saya pencet, belum centang kan, ini kan udah centang. Ini saya pencet ya. Tuh. Beda kan centang apa enggaknya teman-teman. Bisa lihat.
Nah, di sini saya coba di modul ketiga ya, coba. Nah, itu kan kayak nah, ini di sini centangan jadinya teman-teman. Nah, itu dari local storage browser ya kita pakainya ya. Kalau ini. Nah, di situ ada modul-modul untuk kalian belajar, teman-teman, di situ. Nah, di sini juga ada fitur ketiganya, ada kuis interaktif. Nah, di sini ya. Setelah mempelajari materi, pengguna dapat menguji pemahamannya melalui 10 soal pilihan ganda. Nah, ini bisa kalian latih nih soal-soal ini ya dari modul-modul tadi. Nah, di sini. Nah, kita isi cepat aja nih ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 10 soal saja teman-teman di kuis ini. Tuh. Soal 8 dari 10 kan, 9 dari 10. Nah, di sini nanti dikasih statistik, teman-teman. Nah, kalau selesai dikasih skor. Misalnya kalau di bawah 50% tuh ya, pemahaman masih rendah tuh. Disarankan mempelajari modul-modul kita yang di atas tadi. Nah, ini di sini juga ada yang review jawaban kalian ya. Tuh, jawaban benarnya atau salahnya gitu. Nah, kembali untuk membaca modul. Nah, di sini kita tarik ke modul kita. Nah, pada sisi backend kami menggunakan Python kan tadi yang seperti yang saya sebutkan kan, yang berfungsi menghubungkan website dengan layanan AI. Jadi itu perantara, teman-teman. Jembatan lah untuk AI. Untuk proses analisisnya, teks digunakan Google Gemini 2.5 Flash API karena memiliki kemampuan memahami konteks secara cepat dan efisien. Sedangkan pada sisi front end kita sendiri, kami menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Tambahan agar tetap ringan dan mudah dikembangkan. Data materi dan soal kuis disimpan dalam format JSON ya, teman-teman ya. Di sini jadi aman aja. Sementara progres pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi menggunakan local storage pada browser Anda. Nah, alur kerja sistemnya nih saya jelaskan kan di sini. Dimulai ketika pengguna memasukkan teks berita ke dalam chatbot kan. Tuh, teks berita kalian menginput lah apa sih yang kalian mau verifikasi di situ beritanya. Nah, nanti dikirim ke server untuk divalidasi dulu nih, ini berita bener apa enggak gitu kan. Setelah itu server mengirimkan permintaan analisis ke Google Gemini API. Nah, baru kita transfer ke Google Gemini API nih ke AI-nya. Nah, AI-nya akan memproses isi berita dan mengembalikan hasil analisis tuh ya, seperti ini. Dari tingkat indikator, saran ya kan, ada ini juga kan analisisnya. Terus juga selain chatbot, pengguna juga dapat mempelajari materi edukasi dan mengerjakan kuis kan, sehingga website ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi hoax, teman-teman, tetapi juga sebagai media pembelajaran literasi digital bagi teman-teman semuanya. Sebagai kesimpulannya, anti hoax AI yang kelompok kami ciptakan ini merupakan website yang menggabungkan teknologi AI, artificial intelligence, dengan media pembelajaran interaktif. Jadi bisa digunakan untuk segala kalangan lah. Untuk meningkatkan literasi digital. Kami juga berharap aplikasi ini dapat membantu pengguna ya menjadi lebih kritis dalam menerima informasi kan, apalagi di zaman-zaman sekarang kan yang banyak AI gitu-gitu. Nah, biar kalian lebih tidak mudah percaya lah terhadap berita yang belum terbukti kebenarannya, serta mampu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain. Jadi jangan hoak-hoak ya, teman-teman. Nah, di sini saya akhiri ya. Demikian presentasi dari saya sendiri. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.